Indonesia itu harus ada badan organisasi untuk penyaluran kerja. Jadi kalau misalnya orang Indonesia itu yang ibu-ibu, bapak-bapak yang nganggur, mereka mau cari nafkah. Jadi mereka tuh bisa mengadu. Saya butuh kerjaan. Jadi nanti organisasi ini yang mencarikan. Jadi kalian gak usah sibuk-sibuk ngelamar-ngelamar. Itu yang Bunda pingin sekali Indonesia itu. Kalau aku, sayang aku gak mau jadi pemimpin. Aku gak mau karena itu dosa, aku takut. Aku cuma mau ngasih saran aja buat, aku pingin ngasih masukan buat negara Indonesia. Supaya apa, Indonesia itu biar seperti Jerman. Gak apa-apa kita mencontoh. Mencontoh sesuatu yang baik untuk rakyat sendiri. Ya, harus begitu Indonesia itu. Jangan cuma mikirin anggota DPR lah, inilah gaji segede-gede apa gitu. Sementara rakyat sengsara semuanya. Harus itu. Harus ada kayak gitu. Kenapa? Aku nengok Indonesia itu aku sedih gitu. Sedih aku. Betul. Aku di sini enak dapat bantuan dari pemerintah. Aku kerja juga banting tulang, nggak rugi rasanya. Terjamin masa tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah Indonesia tuh bisa kayak gini. Kenapa banyak orang Indonesia tinggal di Jerman sekarang? Kenapa? Lihat anak-anak muda yang sekarang kerja di Jerman. Mereka kerja di pantai jompo, kerja di rumah sakit. Mereka itu dapat izin tinggalnya 3 tahun. Nanti mereka bisa kerja lagi dari mulai mereka kursus lagi, sekolahnya lagi, sekolah kursus apa, entah mana nanti mereka bisa kerja jadi manajer di toko, jadi manajer di supermarket. Makanya Bunda selalu pesan sama anak-anak yang di sini, ya anak-anak. Kalau kalian udah dapat izin tinggal di Jerman, pertahankan, jangan pulang ke Indonesia. Kalau misalnya di Jerman itu kalian udah dapat kerjaan yang bagus, sudah kerja di rumah sakit, sudah bayar pajak, asuransi kesehatan, masa tua udah kalian tanggung jawab, udah kalian bayar. Usahakan izin tinggal kalian, perjuangkan. Jangan pulang ke Indonesia. Enak tinggal di Eropa. Percayalah. Nah Bunda tuh, kalau Indonesia kayak gitu, gak akan mau orang keluar negeri. Percaya deh. Kenapa? Karena Indonesia tuh sistemnya bagus. Di sana rasis gak Bun? Gak ada rasis-rasis sayang. Gak ada di sini rasis-rasis. Di sini gak ada masalah agama sayang. Gak ada. Adil di sini. Aku orang Muslim. Aku orang Islam. Tapi aku diberi keadilan di sini. Walaupun pemimpinnya gak jelas apa agamanya di sini. Di sini adil sayang. Adil. Di sini adil. Seadil-adilnya. Makanya Bunda tuh bersyukur bisa tinggal di Eropa. Nggak dipandang sebelah mata. Walaupun aku Muslim. Hebat Jerman ini. Luar biasa Jerman ini. Luar biasa. Aku salut sama Jerman. Sistemnya bagus. Padahal Bunda pakai paspor Indonesia, bukan paspor Jerman. Ya kan? Aku masih disuruh memilih presiden. Bayanginlah itu. Pasporku paspor Indonesia. Aku bayar pajak di sini. Tapi aku memilih presiden. Cobalah itu. Harusnya aku memilih presiden Jerman. Bukan Indonesia lagi. Tapi karena aku pakai paspor Indonesia, biarlah aku ikutin aturan demokrasi sana. Tapi aku makan di sini, kerja di sini, cari makan di sini. Nah, makanya aku pingin Indonesia tuh seperti Jerman. Supaya keluarga-keluarga kalian tuh gak sengsara cari makan. Jadi uang yang kalian bayar untuk pajak, untuk asuransi kesehatan, untuk masa tua itu benar-benar harus dikasih, itu amanah, nggak boleh dibohongin. Makanya susah banget sih Indonesia itu. Susah banget sih Indonesia itu. Kayaknya Bunda tuh kayak mana ya? Aku di sini seneng gitu. Terus kalau aku nengok orang Indonesia yang susah tuh kayak sakit hatiku, kayaknya gimana ya Allah. Kalau aku bisa aku bawa ke Jerman ini. Kadang sakit hati Bunda. Bukan sakit sih, kayak
Kayak peri gitu, kayak aku di Jerman, aku dihormatin, dihargain. Aku kerja juga enak, cari duitnya gampang. Sementara Indonesia itu ribet bener. Iya, makanya banyak pengangguran. Banyak pengangguran, sistem kerjanya, persyaratannya juga nggak jelas. Nggak jelas. Indonesia itu mudah-mudahan dapat pemimpin yang bisa merubah semuanya. Merubah sistem gitu loh. Kalau mau nurusin pembangunan, terusinlah pembangunan itu. Terserahlah. Untuk apa pembangunan yang diurusin kalau rakyatnya miskin? Untuk apa? Lihat Jerman ini. Nggak perlu bangun-bangun gedung. Rumah tua semua di sini. Nggak ada di sini terlalu berlebih-lebih. Renovasi jalanan iya. Perbaikan jalan iya. Tapi nggak ada di sini bangun tak apa-apa. Indonesia tuh memang butuh emang perlu perubahan, pembangunannya perlu. Untuk transportasinya perlu, karena kita ini ketinggalan zaman. Selama Pak Soeharto menjabat sebagai presiden, tidak ada yang dirubah. Tidak banyak pembangunan. Malaysia lihat itu, udah terdepan dia. Tahun 95 Bunda di Malaysia. Malaysia udah maju. Tapi Indonesia belum. Hanya punya jalan tol Cikampek, Bekasi. Cikampek, Bekasi, mana lagi tuh? Merak, Bekasi, Cikampek. Merak, Bekasi, Cikampek. Nggak ada jalan tol yang lain. Sementara Indonesia tuh luas. Tengok Malaysia itu. Dari Kuala Lumpur udah ada jalan tol sampai ke Pining. Udah sampai ke Negeri Sembilan. Sampai ke Johor. Indonesia nggak ada. Udahlah, nggak usah mikirin tentang pembangunan lah. Sekarang udahlah udah cukup lah. Udah ada kereta api cepat, udah cukup lah itu. Sekarang sistem apa namanya? Itu yang paling penting. Ngerti? Ya. Ngerti? Dan kalian jangan temakan janji. Aku yang takutnya janji-janji pemimpin ini yang bahayanya. Menjanjikan aja kerjanya. Gak takut ditagih oleh Allah di padang mahsyar. Gak takut. Janji, makanya aku gak percaya dengan janji. Janji. Kebanyakan janji. Janji. Rakyat ditipu dengan janji. Akhirnya kita pilih dia. Tengok Jerman ini. Lihat Jerman. Bunda kerja, pulang kerja Bunda di rumah. Lihat sekarang Bunda libur. Lihat, kalau Bunda gak kerja, gak apa-apa. Dan di Jerman ini, kalau kita gak cukup duit untuk kebutuhan kita, Jerman ngebantu. Misalnya Bunda kerja nih, tapi gaji Bunda kecil bulan ini gitu. Banyak jam kerja Bunda yang gak ada gitu. Tiba-tiba Bunda gak cukup lah gitu untuk kebutuhan Bunda bulan ini. Bunda bisa ngajukan permohonan sama pemerintah Jerman. Saya butuh duit bantuan gitu. Bisa. Misalnya ada anak gitu. Misalnya anaknya 5. Gak cukup lah. Sebenarnya Jerman ini apa sih? Jerman ini apa? Mereka cuma menciptakan mobil. Ya. Menciptakan elektronik tercanggih. Indonesia tuh semuanya ada. Ada semua Indonesia itu. Minyaknya kita punya, batu bara kita punya, pertanian kita nggak bisa disaingin. Apa yang nggak ada Indonesia itu? Masa rakyatnya nggak bisa makmur kayak Jerman? Kadang-kadang Bunda mikir gitu loh. Jerman ini apa? Semuanya impor. Kalau musim panas baru ada minyak di sini. Di sini semuanya impor. Ngerti? Kalau musim dingin, mana ada gandum, mana ada gandum, tepung roti mana ada di sini. Tapi coba kalau summer, mereka tanamin semua gandum untuk buat roti. Nanti mereka simpan di mana nggak tahu. Nah selama musim dingin, mereka bisa makan. Tengok Indonesia itu, tanahnya subur, ya, batang ubi dilempar aja bisa tumbuh.
Tapi kadang Bunda bingung, kok susah bener rakyatnya. Entah apa penyebabnya, nggak tahu aku. Entah apa penyebabnya. Udah capek milih presiden, tapi dari tahun ke tahun sama aja modelnya. Nggak tahu aku. Ya, berapa kali ganti presiden. Tapi begitu-gitu aja rakyatnya, banyak yang susah, yang miskin, susah makan, melarat. Di sini nggak ada orang miskin, makanya kurangnya Kenapa Jerman ini kurangnya kriminal? Karena semuanya nggak ada yang nganggur. Ada pun nganggur tuh paling orang nggak mau kerja, makan udah terbiasa makan barang-barang narkoba yang di sini ada itu. Tapi Indonesia tuh tengok, banyaknya begal, banyaknya perampokan. Kenapa? Karena mau cari makan, susah makan. Indonesia tuh pintar. Kalau soal otak, Indonesia tuh jago-jago. Indonesia